Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kali ini kita bahas lagi kabar mengenai Indonesia yang katanya bakal mengoperasikan kapal induk ITS Garibaldi sebagai pembelajaran sebelum PT PAL membangun kapal LHD sendiri, bos. Nah, ini admin kutip dari sebuah akun yang dulunya merupakan majalah militer nih, yaitu Teknologi dan Strategi Militer alias TSM. Jadi dikatakan dalam artikelnya bahwa Angkatan Laut Indonesia atau TNI Angkatan Laut katanya berencana mengoperasikan setidaknya 4 kapal induk helikopter amfibi atau LHD, Landing Helicopter Dock, bos. Dan PT PAL telah mengajukan proposal untuk membangun kapal-kapal tersebut di dalam negeri bekerja sama dengan mitra seperti Fincantieri atau Hyundai Heavy Industries. Dan lagi katanya apakah Indonesia akan melanjutkan program mengembangkan kapal induk dalam negeri atau menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Nah, ini katanya akan bergantung pada penilaian finansial, industri, dan juga logistik. Oke, jadi itu poin intinya, bos. Admin kurang tahu, bos, apakah ini sebuah pernyataan berita bahwa Indonesia katanya akan mengoperasikan kapal induk Garibaldi sebagai pembelajaran sebelum PT PAL membangun LHD sendiri. Apakah ini valid sebagai pernyataan berita atau masih sebatas opini? Admin kurang tahu, soalnya nggak disebutkan sumber resminya, bos. Namun ya, dapat kita tangkap bahwa narasi tersebut intinya menggambarkan strategi jangka panjang Indonesia soal kapal induk atau kapal LHD. Mengoperasikan ITS Garibaldi sebagai sekolah. Yang intinya kapal ex-Italia, ITS Garibaldi ini jika jadi diambil mungkin akan jadi ajang pembelajaran bagi TNI Angkatan Laut, bos. Tujuannya apa? Ya, supaya awak kapal, para teknisi, dan industri dalam negeri bisa belajar langsung bagaimana sistem dan cara mengoperasikan kapal induk helikopter yang besar dan kompleks itu. Lantas, pertanyaannya, kira-kira apa yang dipelajari dari kapal induk ITS Garibaldi ini, Min? Kalau jadi dibeli, ya kan? Oke, jadi ini ya mirip seperti opini yang pernah admin bagikan dulu, bos, dalam video yang dulu. Jadi ya, mungkin PT PAL sebelum membangun LHD sendiri nanti butuh masukan dari para pengawak TNI Angkatan Laut langsung saat mendesain atau menyempurnakan desain sebuah kapal LHD atau kapal induk sebelum membangunnya sendiri. Contoh ya, seperti desain frigat merah putih kita yang memang disempurnakan dari masukan pihak TNI Angkatan Laut sendiri, bos. Disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Nah, lantas dari ITS Garibaldi ini, apa yang dapat dipelajari? Nah, ini banyak, bos, yang dapat dipelajari. Yang pertama ya, intinya kita bisa belajar operasi penerbangan laut, bos, atau Naval Air Operation. Nah, ini contohnya seperti misalnya Flight Deck Operation. Ini prosedur lepas landas, mendarat, taksi, dan parkir helikopter atau pesawat SVTOL di atas kapal induk. Kemudian hangar and maintenance. Ini kita bisa belajar cara memelihara, memindahkan dan menaikkan atau menurunkan helikopter ke hanggar kapal induk. Kemudian kita bisa belajar aviation fuel and weapons handling. Jadi ini maksudnya belajar penyimpanan dan pengisian aftur yang aman serta penanganan persenjataan helikopter, bos. Kemudian kita juga bisa belajar air traffic control shipboard. Nah, ini maksudnya untuk belajar koordinasi lalu lintas udara di atas kapal induk. Dan juga dengan ini kita dapat melakukan pembelajaran langsung integrasi UAV. Karena katanya kita akan memakai drone di atas kapal induk ITS Garibaldi ini, bos. Kemudian tak cuma itu, kita juga bisa belajar manajemen kapal besar dan logistik. Jadi ada crew manajemen, ini untuk pengelolaan awak kapal yang jumlahnya bisa sampai 400 sampai 1000 orang, bos. Kemudian belajar supply chain-nya, ini untuk sistem pengadaan bahan bakar, suku cadang, makanan, dan logistik dalam misi-misi jauh. Kemudian lanjut maintenance planning untuk kapal induk, ini adalah siklus pemeliharaan dockyard untuk kapal induk atau kapal besar. Selain itu kita juga bisa belajar operasional dan proyeksi kekuatan, seperti belajar command and control atau C2 sebagai pusat kendali operasi gabungan darat, laut, dan udara menggunakan kapal induk. Kemudian kita dapat belajar Air Defense Coordination. Ini untuk integrasi dengan kapal pengawal, rudal pertahanan udara, dan CIWS. Dan untuk operasi amfibinya, nah ini sepertinya dengan kapal induk Garibaldi ini kurang optimal, bos. Karena ya
Kalian tahu sendiri ITS Garibaldi ini nggak ada well deck-nya. Ini murni kapal induk. Nah, kemudian tak cuma itu saja, bos. Selanjutnya yang tak kalah penting juga adalah belajar terkait industri dan engineering-nya. Jadi dari sini kita dapat melakukan transfer teknologi sendiri, bos, agar kita paham bagaimana desain internal kapal induk itu bisa dibuat. Dan juga belajar manajemen integrasi sistem. Ini maksudnya untuk menggabungkan sensor, senjata, dan fasilitas penerbangan dalam satu platform besar, kapal induk. Kemudian dengan ITS Garibaldi ini kita juga dapat langsung melakukan pengembangan doktrin langsung, bos. Jadi nggak cuma teori baik. Dengan ITS Garibaldi kita dapat langsung menyusun konsep operasi kapal induk Indonesia. Jadi kapan mau digunakan, dengan siapa digabungkan, dan lain-lain. Kita juga dapat langsung melakukan pelatihan dan sertifikasi kru. Mulai dari flight deck crew, teknisi aviasi, etisi kapal, sampai logistik officer. Dan sekaligus belajar interoperability. Kita dapat belajar bekerja sama dengan kapal angkatan laut lain dan juga negara-negara sekutu. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan pembangunan kapal induk atau LHD sendiri, Min? Ya, jadi intinya ya, dengan langsung mengoperasikan ITS Garibaldi ini artinya kita juga dapat melakukan simulasi nyata langsung bagi TNI Angkatan Laut dalam mengoperasikan kapal induk. Mulai dari operasi udara atau naval air operation, logistik, engineering, doktrin tempur dan kemanusiaan, hingga industri pendukung. Semua pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari pengoperasian ITS Garibaldi ini dapat menjadi bekal bagi PT PAL dan TNI Angkatan Laut untuk menyempurnakan desain, membangun dan mengoperasikan kapal sejenis buatan sendiri. Kalau misalnya LHD kita atau kapal induk kita lanjut dibuat oleh PT PAL, bosku. Nah, tak cuma itu, dari media asing juga ada ngomong nih, bos. Jadi dari media Defense Security Asia terkait kapal induk Indonesia yang disetujui Bappenas ini juga mewartakan hal yang mirip-mirip nih, bos. Katanya, bagi Indonesia mengakuisisi Garibaldi ini menawarkan kesempatan langka untuk memperoleh platform penerbangan tempur yang telah teruji dengan biaya jauh yang lebih rendah dibandingkan dengan langsung mengembangkan program kapal induk dalam negeri sendiri. Sekaligus juga hal ini dapat memberikan jalan pintas untuk kemampuan penerbangan kapal induk tanpa biaya besar pembangunan dan pemeliharaan super carrier. Nah, lanjut katanya, meski lebih kecil dibandingkan kapal induk Fujian tipe 003 milik Tiongkok atau super carrier kelas Nimitz milik Amerika, Garibaldi ini pun katanya dirancang dengan tingkat sorti atau penerbangan tinggi dibandingkan tonasenya, bos. Sehingga menjadikannya pilihan yang ideal bagi Angkatan Laut Kepulauan seperti TNI Angkatan Laut yang memprioritaskan efisiensi, mobilitas, dan integrasi udara laut yang kredibel ketimbang ukuran semata. Dan kemudian secara strategis, kapal ini katanya akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan doktrin untuk penerbangan kapal induk, operasi awak dek, dan integrasi udara laut gabungan. Bertindak sebagai batu loncatan penting bagi ambisi jangka panjang Indonesia untuk mengembangkan kapal induk sendiri atau berpartisipasi dalam program kapal induk bersama dengan mitra seperti Korea Selatan, Jepang, atau Turki. Pengejaran kemampuan kapal induk ini dilakukan di tengah rivalitas kekuatan besar yang kian intens di Indo-Pasifik dengan Tiongkok secara cepat memperluas armada kapal induknya mulai dari Liaoning, Shandong, dan Fujian generasi baru. Ini adalah sebagai bagian dari upayanya meraih dominasi Laut Biru, bos, terutama di Laut Cina Selatan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal-hal ini? Apakah cocok negara kita membeli ITS Garibaldi sebagai tempat pembelajaran nyata, pengembangan doktrin, dan mengambil desain nyata langsung untuk mengembangkan desain kapal induk sendiri di dalam negeri? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.